Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Fadila selaku dosen mata kuliah Kebijakan Kependudukan, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Fahira Nurhaliza dengan nomor pokok mahasiswa 23351551635 dan nomor absen 20. Pada tugas 2 kali ini saya akan membahas mengenai materi angkatan kerja. Halo semuanya, jadi topik yang akan kita bahas kali ini sangat penting dalam ketenaga kerjaan, yaitu soal angkatan kerja. Materi ini relevan banget apalagi buat kita yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan sebentar lagi akan memasuki dunia kerja. Nah, yuk langsung aja kita bahas dari awal supaya teman-teman bisa paham secara utuh. Pertama-tama kita bahas dulu definisi tenaga kerja menurut para ahli, yaitu ahli yang pertama dari Mulyadi. Menurut Mulyadi sendiri, tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja, yaitu mereka yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Intinya, tenaga kerja adalah semua orang yang punya kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa, asalkan mereka bersedia dan ada permintaan terhadap tenaga mereka. Definisi ini agak umum ya, tapi cukup logis. Sementara menurut Payaman Simanjuntak, tenaga kerja meliputi semua orang yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, sampai yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah atau mengurus rumah tangga. Nah, batas utamanya sebenarnya tetap soal usia kerja dan apa seseorang mau atau mampu untuk bekerja. Ada juga pendapat dari Murti dan Suprihanto yang menekankan bahwa tenaga kerja adalah orang-orang yang menawarkan kemampuan untuk bekerja dan mendapatkan upah. Jadi kesimpulannya, tenaga kerja itu adalah siapapun yang punya kemampuan dan berada dalam usia kerja, yaitu minimal 15 tahun yang bisa berkontribusi pada kegiatan ekonomi. Tapi nggak semua tenaga kerja masuk ke kategori angkatan kerja loh. Nah, ini dia poin pentingnya. Angkatan kerja itu lebih sempit. Mereka adalah penduduk usia kerja yang benar-benar aktif bekerja atau sedang menjadi pekerjaan. Jadi kalau kamu sekarang mahasiswa full time yang belum bekerja atau ibu rumah tangga yang gak kerja di luar rumah, kamu belum masuk ke dalam angkatan kerja. Walaupun kamu termasuk tenaga kerja secara usia. Nah, untuk menghitung angkatan kerja, kita mulai dari total penduduk usia kerja, misalkan 15-64 tahun, lalu kita kurangi dengan jumlah bukan angkatan kerja. Nah, siapa itu bukan angkatan kerja? Mereka adalah penduduk usia kerja tapi tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan. Contohnya pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau orang yang secara sukarela memilih untuk tidak bekerja. Dari data itu, kita bisa dapat ukuran yang disebut tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Ini adalah persentase dari penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang masih mencari pekerjaan. Jadi kalau TPAK suatu negara tinggi, artinya banyak orang yang aktif bekerja atau sedang cari kerja. TPAK ini bisa dibedakan berdasarkan jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, bahkan daerah, desa, atau kota. TPAK juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama, tentu saja usia. Kalau jumlah penduduk usia produktif meningkat, TPAK juga bisa naik. Kedua, jenis kelamin juga berpengaruh. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, partisipasi angkatan kerja laki-laki biasanya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Walaupun sekarang sudah mulai banyak perempuan yang aktif bekerja. Yang ketiga, tingkat pendidikan juga jadi penentu. Semakin tingkat pendidikan semakin tinggi, semakin besar peluang seseorang untuk bisa bekerja. Karena semakin banyak perusahaan yang menuntut syarat minimal seperti lulusan S1 atau punya keterampilan tertentu. Tapi meskipun angkatan kerja banyak, bukan berarti semua orang hidup sejahtera. Ada yang namanya pemiskinan angkatan kerja. Ini bisa terjadi kalau jumlah tenaga kerja tumbuh tapi produktivitasnya tidak meningkat. Jadi walaupun orang kerja tapi gajinya rendah dan gak bisa memenuhi kebutuhan hidup,
Ini makin parah kalau harga kebutuhan naik terus. Masalah ini bisa terjadi karena keterampilan tenaga kerja yang rendah atau karena teknologi baru yang belum dimanfaatkan dengan baik. Nah, teknologi juga punya peran penting nih. Kalau tenaga kerjanya nggak dibekali dengan keterampilan yang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, maka mereka bisa tertinggal. Karena sekarang tuh banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang bisa pakai software. Contohnya seperti Microsoft Excel, lalu Microsoft Office, Google Spreadsheet, dan yang lainnya. Lalu ada mesin otomatis, bahkan sistem digital. Nah, kalau sumber daya manusianya belum siap, ya akhirnya kalah saing. Karena itulah kita butuh pengembangan tenaga kerja. Pemerintah dan lembaga pendidikan seharusnya menyediakan pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Dengan begitu, tenaga kerja kita bisa lebih mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan kerja. Selain itu, pengembangan ini juga bisa menyiapkan keterampilan baru untuk kebutuhan masa depan, bukan cuma untuk sekarang. Selanjutnya, ada juga faktor lain yang bisa meningkatkan jumlah angkatan kerja, misalnya peningkatan jaminan kesehatan. Kalau rata-rata umur penduduk makin panjang karena sehat, masa produktifnya juga bisa lebih lama. Artinya mereka bisa tetap aktif bekerja hingga usia tua. Dan jangan lupa juga peran kaum perempuan. Kalau perempuan bekerja di luar rumah, mereka akan masuk hitungan angkatan kerja dan ikut memperkuat ekonomi. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis angkatan kerja. Berdasarkan pekerjaan, angkatan kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pekerja penuh. Mereka punya jam kerja yang normal, bisa sampai 5-10 jam per harinya, dan bekerja secara teratur setiap minggu. Biasanya punya penghasilan tetap dan status kerja yang jelas. Lalu yang kedua, setengah menganggur. Mereka kerja, tapi jam kerjanya kurang dari 35 jam seminggu. Ada yang kentara, misalnya kerja cuma beberapa jam seminggu. Ada juga yang tidak kentara, yaitu kerja tapi produktivitasnya dan penghasilannya sangat rendah. Yang ketiga, ada pengangguran. Ini adalah orang yang usia produktif tapi tidak punya pekerjaan dan sedang mencari kerja. Dan pengangguran ini juga ada macam-macam. Yang pertama ada pengangguran friksional, karena butuh waktu cari kerja yang cocok. Lalu yang kedua musiman, kerja tergantung musim seperti petani. Lalu yang ketiga ada cyclical, karena ekonomi sedang lesu, permintaan kerja turun. Lalu yang keempat ada struktural, karena perubahan struktur ekonomi. Lalu yang kelima ada teknologi, karena digantikan oleh mesin atau sistem yang baru. Lalu selain itu kalau dilihat dari usia dan aktivitasnya, angkatan kerja adalah mereka yang berada di usia produktif 15-64 tahun dan aktif bekerja atau cari kerja. Tapi tidak semua orang di usia ini otomatis bekerja, jadi perlu klasifikasi lebih lanjut untuk menentukan siapa yang masuk pekerja aktif dan siapa yang tidak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, bulan Februari 2022, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 144 juta orang, atau sekitar 69% dari total penduduk usia kerja yang mencapai 208 juta jiwa. Angkatan kerja terbanyak ada di kelompok umur 25-29 tahun, lalu disusul umur 30-34 tahun dan 35-39 tahun. Yang paling sedikit ada di umur 15-19 tahun, mungkin karena mereka masih sekolah atau sedang menempuh di pendidikan lebih tinggi, contohnya S1. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa angkatan kerja adalah tulang punggung ekonomi. Mereka adalah kelompok masyarakat yang secara langsung mendorong pertumbuhan dan produktivitas negara. Tapi keberhasilan mereka tidak hanya tergantung pada jumlah, tapi juga pada kualitas, keterampilan, dan kesesuaian dengan kebutuhan pasar kerja. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang saya ucap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.